Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis ANOVA dua arah dengan menggunakan SPSS. Data yang akan kita analisis yaitu tentang perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka SPSS, lalu kita masuk ke variable view. Di sini kita masukkan gaji, lalu di sini jenis kelamin, lalu di bagian sini masa kerja. Setelah itu kita masuk ke variable view. Di bagian jenis kelamin kita masuk keluar value label. Value label ini berfungsi untuk memberikan label sesuai dengan kategori yang ingin kita inputkan. Kita tulis 1 untuk memberi label pada melambangkan jenis kelamin laki-laki. Lalu add, kita tulis 2 untuk melambangkan jenis kelamin perempuan. Kita tulis add, lalu OK. Setelah itu untuk masa kerja, kita seperti itu juga karena kita ada 3 jenis masa kerja. Yaitu yang pertama untuk yang masa kerja kurang dari 5 tahun, kita add. Yang kedua masa kerja dengan rentang waktu 6 sampai 10 tahun, kita add. Lalu yang ketiga masa kerja lebih dari 10 tahun, kita add. Lalu oke. Setelah semua ini kita masukkan, kita beralih ke data view. Oke, kita langsung saja memasukkan datanya. Untuk gaji kita copy saja di soal, masukkan ke gaji. Oke, untuk jenis kelamin kita tidak perlu memasukkan datanya perempuan laki-laki, tapi cukup angka 1 dan 2 karena di variable view bagian value tadi kita udah masukin 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Oke, untuk mempersingkat waktu saya udah membuat datanya di Microsoft Excel. Oke, untuk jenis kelamin kita kopikan saja, kita masukkan datanya. Lalu untuk masa kerja juga seperti itu. Saya sudah membuat datanya supaya mempersingkat waktu. Kita copy. Oke, setelah semua ini kita lakukan, untuk menampilkan kategorinya, kategori jenis kelamin dan masa kerja, kita klik bagian jenis kelamin, lalu kita masuk ke view, lalu kita centang pada bagian value label. Oke, keluar dia yang 2 itu melambangkan perempuan dan 1 laki-laki telah keluar. Begitu juga masa kerja. Oke, setelah data ini semua kita masukkan, kita melakukan yang pertama yaitu kita melakukan uji normalitas data. Oke, di sini kita melakukan uji normalitas data. Oke, di sini saya telah memasukkan analisisnya. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Oke. Untuk melakukan uji normalitas data, yang pertama langkahnya adalah klik analyze, lalu general linear model, lalu univariate. Lalu data gaji kita masukkan ke dependent variable. Jenis kelamin dan masa kerja kita masukkan ke fixed factor. Setelah itu kita klik save. Lalu centang standaris. Klik continue. Lalu oke. Oke, muncul outputnya. Kita menuju ke data view lagi.
muncul data baru. Nah, bagian data yang baru ini kita melakukan pengujian apakah datanya normal atau tidak. Yang perlu kita lakukan, kita klik analyze lagi, lalu deskriptif statistik, lalu explore, lalu standaris residual kita masukkan ke dependent list. Oke, setelah itu kita klik plots, centang normality plots with test. Oke, lalu continue, lalu oke. Oke, akan muncul hasil outputnya. Kita menuju ke test of normality, tabel bagian test of normality. Oke, kita masuk ke test of normality. Pada tabel test of normality ini kita mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Kita melihatnya pada bagian Sapir-Whorf karena data kita kurang dari 50. Apabila data kita lebih dari 50, kita melihat signifikannya dari Kolmogorov-Smirnov. Oke, dapat dilihat kalau nilai signifikan kita 0,698 dan itu lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05, maka data kita bisa dikatakan berdistribusi normal. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas data, kita melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk menentukan apakah kelompok data mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varian yang sama, maka kedua kelompok dikatakan homogen. Oke, untuk melakukan uji homogenitas ini, yang pertama kita lakukan adalah kita klik analyze, lalu masuk ke general lineal model, lalu univariate, lalu klik save. Hilangkan centang pada standaris. Habis itu klik continue. Oke, lalu kita tekan plots. Kita masukkan data jenis kelamin ke horizontal axis dan masa kerja ke spirit lines. Lalu kita tekan add. Setelah keluar output seperti ini, kita tekan continue. Lalu kita klik option. Setelah itu kita masukkan data jenis kelamin, masa kerja, jenis kelamin dan masa kerja ke display min4. Lalu centang deskriptif statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue, klik plot hoc, masukkan data masa kerja ke post hoc test 4, masa kerja ke post hoc test 4. Lalu kita tekan 2K, lalu continue, lalu OK. Baik, setelah keluar output seperti ini, kita menuju ke kolom Levene test of equality of error variance, yaitu yang ini. Data dikatakan homogen jika nilai signifikan dari pengujian, nilai signifikan itu besar dari 0,05. Nilai sig kita yaitu 0,335, yang bisa dikatakan ini lebih besar daripada 0,05. Maka data kita disebut memiliki varian yang homogen. Oke. Setelah dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas data dan uji homogenitas, selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis penelitian. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka analisis data menggunakan statistik parametrik dengan menggunakan uji T. Apabila data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka analisis data menggunakan statistik non-parametrik. Jadi, data kita yang tadi adalah data yang berdistribusi normal dan homogen, maka analisis data menggunakan statistik parametrik. Kriteria pengambilan keputusan pada two-way ANOVA. Yang pertama, membandingkan nilai signifikan
hitung dengan signifikansi yang telah ditetapkan. Ketentuan dikatakan H0 ditolak jika sig hitung besar dari 5% atau 0,05. Yang kedua adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Ketentuan dikatakan ada perbedaan yang signifikan jika H0 ditolak, F hitung besar dari F tabel. Langsung saja kita masuk ke output kita tadi. Kita menuju ke data test of between subject effect. Oke, kita telah yang ini. Untuk menentukan data hipotesisnya diterima atau tidak, harus mengamati beberapa kriteria. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan tingkat gaji ditinjau dari jenis kelamin? Amati pada tabel test of between subject effect. Kita amati pada bagian jenis kelamin ini, signifikannya 0,672 itu dikatakan lebih besar daripada 0,05. Maka data hipotesisnya ditolak karena nilai signya lebih besar daripada 0,05. Lalu yang kedua, kita mencari F tabel. Kita bisa menggunakan degree of freedom. Ada 2 degree of freedom. Ada degree of freedom di kuadran antara dan kuadran dalam. Yang pertama, degree pada faktor jenis kelamin, degree of freedom satunya jumlah kelompok data dikurang 1. Satu ini memang ketentuan. Jumlah kelompok data kita 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Hasilnya 1, dan degree of freedom 2-nya 45 ini adalah jumlah sampel dikurang 6. 6 ini berdasarkan masa kerja, baik masa kerja untuk yang laki-laki maupun yang perempuan, itu ada 6 semuanya. Jadi 45 dikurang 6 dapat 39. Maka kita dapat menggunakan Microsoft Excel. Rumusnya sama dengan FINV, kita titik, terus 0,05 titik koma, kita masukkan 1 titik koma dan 39, lalu enter. Kita dapat F tabelnya adalah 4,09. Oke, 4,09. F tabel dikatakan lebih besar daripada F hitung karena F hitung kita tadi adalah di bagian jenis kelamin, yaitu 0,182. Jadi kita mendapatkan F tabelnya 4,09. Dan ini F tabel lebih besar daripada F hitung karena F hitung kita di bagian jenis kelamin cuma 0,182. Untuk jenis kelamin ini yang tadi nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05 dengan nilai F hitung 0,182 lebih kecil daripada F tabel, yaitu 4,09. Maka hipotesis 1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah gaji jika ditinjau dari jenis kelamin. Lalu yang kedua, kita tinjau dari faktor masa kerja. Kita lihat pada bagian masa kerja. Kita lihat signifikansinya, yaitu 0,000. Maka ini dikatakan lebih kecil daripada 0,05. Lalu kita cari lagi seperti tadi, membandingkan F tabel dengan F hitung. Faktor masa kerja ini DF1-nya 3 dikurang 1. 3 ini kelompok data. Kelompok data kita kurang dari 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan besar dari 10 tahun, dikurang 1 sama dengan 2, dan DF2 kita data kita ada 45 dikurang 6 sama dengan 39. Maka kita masukkan ke rumus sama dengan FINV, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan 0,05 titik koma
lalu kita masukkan 2, titik koma, lalu 39, enter. Kita mendapatkan F tabelnya 3,23. Oke. 3,23, maka 3,23 F tabel kita lebih kecil daripada F hitung kita. F hitung kita 33,26. Jadi untuk masa kerja ini dapat disimpulkan signifikan kita 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan nilai F hitung 33,206 lebih besar daripada F tabel 3,32, maka hipotesis 2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah gaji jika ditinjau dari masa kerja. Oke, yang ketiga kita lihat dari jenis kelamin dan masa kerja. DF1-nya 6 dikurang 1 sama dengan 5. 6 ini kelompok data. Dan DF2 45 dikurang 6 sama dengan 39. Maka F tabel kita adalah 2,46. Oke. Lalu kita cari lagi seperti rumus tadi, sama dengan FINV, kita klik 2 kali, 0,05.25.39, lalu enter. Kita mendapatkan F tabelnya 2,45 sekian, bisa dikatakan 2,46. Lalu nilai SIK kita pada jenis kelamin dan masa kerja yaitu 0,282. 0,282 lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan diperoleh skor SIK yaitu 0,282 lebih besar dari 0,05 dengan nilai F hitung 1,308 lebih kecil daripada 2,455. Dari 2,455 ini F tabel, maka hipotesis 3 ditolak, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara jenis kelamin dengan masa kerja dalam menentukan jumlah gaji. Oke, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari analisis yang telah kita buat dari awal tadi, dapat disimpulkan yang pertama, tidak terdapat perbedaan frekuensi tingkat gaji jika ditinjau dari jenis kelamin. Yang kedua, terdapat perbedaan tingkat gaji karyawan jika ditinjau dari masa kerja. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara jenis kelamin dan masa kerja terhadap tingkat gaji karyawan. Sekian langkah-langkah uji ANOVA 2 arah kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.